Halo semuanya, perkenalkan saya Rahmawati Agustin. Di sini saya bersama rekan-rekan saya akan mempresentasikan hasil tugas yang telah kami selesaikan dengan judul Implementasi Sistem ERP pada Perusahaan Pasundan Express. Oke, di sini perkenalkan rekan-rekan saya. Yang pertama itu ada Saudara Nanda, Rahmawati saya sendiri, Yona Arifin, serta Hafiz. Nah, perusahaan yang kami tuju yaitu Pasundan Express. Apa sih Pasundan Express itu? Pasundan Express adalah perusahaan jurnalistik yang berbasis di Kabupaten Subang yang menyediakan berita lokal, nasional, dan internasional. Dengan tagline-nya, kritis, dinamis, dan pro-bisnis. Perusahaan ini memiliki 3 divisi utama, yaitu redaksi, usaha, dan keuangan dengan struktur redaksi yang meliputi pemimpin perusahaan, pimpinan redaksi, redaktur, wartawan, content writer, tim media sosial, dan tim IT. Dengan komitmen terhadap kualitas dan kredibilitasnya, Pasundan Express berupaya tetap relevan di tengah derasnya arus informasi global. Halo, di sini saya akan menjelaskan Business Process Modeling and Notation atau disingkat BPMN. Nah, di dalam BPMN yang kita miliki sekarang, kita memiliki 3 aktor, yaitu content writer, redaktur, dan wartawan. Nah, 3 aktor ini sangat berperan penting dalam manajemen atau misalnya mengelola atau memproduksi sebuah berita yang ada di Pasundan Express. Nah, di sini sudah ada BPMN yang sudah saya buat. Mungkin akan saya jelaskan sekarang untuk mempersingkat waktu. Kita mulai dari wartawan. Nah, wartawan ini akan melakukan yang namanya pencarian informasi yang sekiranya itu bisa untuk dijadikan berita. Setelah dia mendapatkan informasi, wartawan akan melakukan liputan dan pengumpulan data melalui terjun secara lapangan. Nah, ketika sudah datanya terkumpul, maka wartawan akan membuat sebuah artikel atau berita. Nah, sama halnya seperti wartawan, ada yang namanya content writer. Nah, bedanya content writer adalah content writer tidak perlu untuk terjun ke lapangan. Jadi, content writer itu hanya berfokus pada sesuatu hal yang sedang booming atau sesuatu hal yang sedang viral di sosial media. Nah, jadi alurnya mengenai content writer itu adalah content writer akan mencari yang namanya pencarian informasi. Setelah mendapatkan informasi yang dibutuhkan, maka content writer akan mengumpulkan data-data dan memvalidasi apakah data-data itu baik dan benar. Ketika data-data itu sudah benar, maka content writer sama halnya seperti wartawan akan menulis artikel atau berita. Nah, baik atau wartawan atau content writer akan merekomendasikan publikasi berita yang sudah matang, yang sudah mereka buat. Nah, kepada siapa mereka memberikan rekomendasi publikasi? Kepada redaktur. Di sini redaktur memiliki kewenangan apakah berita yang sudah disiapkan itu layak untuk diterbitkan atau tidak. Jika tidak layak diterbitkan, maka proses bisnis berhenti sampai sini. Berita tidak akan diterbitkan. Dan jika berita itu layak untuk diterbitkan, maka akan terdapat 2 proses, yaitu berita akan dicetak sebagai koran, jadi media fisik atau media cetak. Yang kedua, berita akan dipublikasi atau diterbitkan secara online melalui media online atau sosial media. Sekian penjelasan dari saya. Akan dijelaskan pada penjelasan berikutnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tujuan penerapan ERP menggunakan Odoo. Nah, penerapan ERP atau Enterprise Resource Planning tujuan untuk mengintegrasikan seluruh proses bisnis di Pasundan Express ke dalam satu platform terpusat. Nah, manfaat utama dari penerapan Odoo yaitu yang pertama efisiensi operasional. Nah, dengan ERP Odoo, berbagai proses manual seperti pengolahan data, pencatatan transaksi, dan pelaporan dapat diotomatisasi. Sistem ini memungkinkan pengambilan keputusan lebih cepat karena semua informasi tersedia secara real time dan akurat. Contoh, sebelum menggunakan Odoo, tim keuangan Pasundan Express harus membuat laporan penjualan secara manual dengan menghimpun data dari beberapa departemen. Dengan Odoo, data penjualan dari sistem secara otomatis terintegrasi dalam modul keuangan, sehingga
laporan keuangan dapat dibuat dalam hitungan menit tanpa resiko kesalahan hitung. Yang kedua, peningkatan kolaborasi antar departemen. Odoo memudahkan komunikasi dan berbagi informasi antar tim karena semua data terpusat dalam satu sistem. Ini memastikan tidak ada informasi yang hilang atau terlambat diterima antar departemen. Contoh, tim editorial Pasundan Express dapat mengunggah jadwal rilis berita langsung ke sistem Odoo. Tim pemasaran dan distribusi dapat melihat langsung jadwal ini untuk menyiapkan strategi promosi dan logistik pengiriman tanpa perlu mengandalkan komunikasi manual seperti email atau pesan atau mungkin dalam konteks saat itu menggunakan WhatsApp. Yang ketiga, optimasi pemasaran dan penyebaran berita. Nah, modul pemasaran di Odoo memungkinkan Pasundan Express merencanakan dan melaksanakan strategi pemasaran yang lebih efektif. Sistem ini juga membantu dalam menganalisis data pelanggan untuk menentukan kampanye yang paling sesuai. Contoh, Pasundan Express ingin mempromosikan edisi spesial tahun baru dengan Odoo. Data pelanggan dari modul CRM dapat dianalisis untuk menentukan kelompok pembaca yang paling potensial. Misal pelanggan aktif yang sering membaca berita terkait perayaan tahun baru. Kemudian sistem dapat mengirimkan promosi personal melalui email atau SMS secara otomatis. Yang keempat, pengelolaan distribusi dan produksi. Sistem ERP memungkinkan pengelolaan stok, perencanaan produksi, dan distribusi berita lebih efisien. Semua proses dapat dilacak dalam satu sistem, sehingga meminimalkan keterlambatan atau kelebihan stok. Contoh, ketika Pasundan Express mencetak edisi cetak harian, tim produksi dapat menggunakan modul inventaris di Odoo untuk mengetahui jumlah kertas yang tersedia. Modul distribusi membantu merencanakan pengiriman berita ke berbagai titik distribusi dengan jadwal dan jumlah yang tepat sehingga tidak ada pengiriman yang terlambat atau tidak efisien. Nah, penerapan Odoo sebagai ERP di Pasundan Express memberikan solusi nyata untuk meningkatkan efisiensi kolaborasi dan produktivitas. Selanjutnya adalah penjelasan dari Odoo itu sendiri. Odoo adalah sebuah perangkat lunak yang dirancang untuk membantu perusahaan dalam mengelola sumber daya manusia. Selain itu juga dapat mengoptimisasi operasi mereka seperti keuangan, sumber daya manusia, inventaris, penjualan, pemasaran, dan banyak lagi. Keunggulan dari Odoo sendiri yang pertama adalah antar mukanya ya yang user friendly, modulnya juga yang modular, biaya yang murah, dan mudah dikustomisasi. Penjelasan selanjutnya yaitu modul-modul yang digunakan untuk Pasundan Express. Yang pertama itu CRM, Customer Relationship Management. Nah, modul ini membantu mengelola hubungan pelanggan melalui pelacakan prospek, interaksi, dan peluang penjualan untuk meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan. Yang kedua, akuntansi. Modul ini menyediakan solusi lengkap untuk mencatat, mengelola, dan melaporkan data keuangan termasuk pembukuan, faktur, dan rekonsiliasi bank. Yang ketiga, manufaktur. Nah, modul ini memfasilitasi perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan proses produksi, termasuk pengelolaan bahan baku dan perintah kerja. Yang keempat, sosial marketing. Nah, modul ini membantu mengelola kampanye pemasaran digital di berbagai platform media sosial dengan fitur pelacakan kinerja dan penjadwalan konten. Yang kelima, sales. Modul ini mengelola proses penjualan dari pembuatan, penawaran, hingga penagihan dengan alur kerja yang terintegrasi. Oke, di sini saya akan menjelaskan workflow atau alur kerja dari setiap modul ERP yang telah dipilih pada aplikasi Odoo dalam implementasi Pasundan Express. Di sini kita memiliki 5 modul yang telah dipilih yaitu social marketing, CRM,
sales, manufacture, dan accounting. Nah, dari penjelasan masing-masing ini sudah dijelaskan pada slide sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan alur atau relasi yang saling berkesinambungan antar modul satu dengan yang lainnya. Nah, di sini ada yang namanya social marketing dengan CRM. Nah, jadi dari data interaksi media sosial atau misalnya dari sebuah postingan seperti komentar atau likes akan diproses untuk memahami minat audiens, lalu diteruskan ke CRM untuk memperkaya profil pembaca atau pengiklan. Contoh, artikel populer memicu CRM dan menargetkan pembaca dan pengiklan potensial. Mungkin seperti CRM atau misalnya seperti algoritma. Nah, di sini ada yang namanya CRM dan sales. Nah, CRM dan sales ini yaitu seperti profil pelanggan dari CRM diteruskan ke sales untuk penawaran produk dengan pendekatan secara personal berdasarkan histori dan interaksi mereka. Nah, contoh, pengiklan lama mendapatkan tawaran paket baru dari sales. Jadi, ketika misalnya ada pengiklan yang ingin beriklan kepada kita nih sebagai perusahaan atau media atau misalnya sebuah brand, maka akan diberikan penawaran-penawaran baru gitu untuk sebagai pengiklan lama itu menjadi tertarik lagi gitu. Sekiranya itu masih relevan atau tidak dengan mereka gitu kita tuh. Nah, di sini ada juga yang namanya sales dan manufacture. Nah, sales dan manufacture ini yaitu adalah transaksi dari sales seperti pembelian, slot iklan atau misalnya dari slot iklan dari si media tersebut. Nah, di sini juga ada misalnya diteruskan kepada manufacturer untuk mengatur penerbitan sesuai spesifikasi iklan. Nah, pada implementasi dari si Pasundan Express ini, jika misalnya ada sebuah perusahaan yang ingin mengiklankan barangnya atau produknya pada Pasundan Express, misalnya mungkin melalui media artikel atau misalnya koran, bisa dilakukan dalam aktivitas tersebut gitu. Jadi, nah, di sini juga ada yang namanya manufacturing dan accounting. Nah, manufacturing dan accounting ini adalah meliputi sebagai data biaya produksi dan pemasukan diteruskan ke accounting untuk pencatatan finansial. Contoh nih ya, biaya cetak sebesar 50 juta dan pemasukan 75 juta dicatat sebagai laporan keuangan. Nah, jadi jika manufacturing itu membuat sebuah produk gitu atau misalnya memproduksi sebuah barang, maka data-datanya itu akan masuk juga seperti cash outflow-nya ke bagian accounting. Nah, di sini juga ada yang namanya accounting dan CRM. Nah, accounting dan CRM itu meliputi seperti data status pembayaran dari accounting diteruskan ke CRM untuk mengingat pembayaran atau penawaran yang diskon. Balik lagi mungkin ini kebalik lagi ke CRM dan sales, masih berkesinambungan juga. Nah, balik seperti tadi kan pembayaran dan penawaran diskon. Di sini juga ada contoh seperti mungkin CRM mengirim notifikasi ke pelanggan yang belum memperpanjang langganan langganan dari si aplikasi website tersebut. Karena Pasundan Express ini di masa yang akan datang akan melakukan yang namanya itu berbasis subscription atau langganan. Di sini juga mungkin berbasis koran atau misalnya media-media online yang mereka miliki. Sekian akan dilanjutkan pada penjelasan berikutnya. Di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah penggunaan Odoo. Yang pertama kita masuk ke akun kita dulu. Bentar, main database. Nah, di sini kita sudah menginstal beberapa modul-modul yang akan kita gunakan seperti modul CRM, accounting, social marketing, manufaktur, dan juga sales. Kita bisa menambahkan aplikasi-aplikasi tersebut dengan cara mengklik apps, lalu pilih install untuk setiap modul yang akan digunakan. Pertama kita akan menjelaskan langkah-langkah penggunaan CRM. Pada menu CRM sendiri kita bisa membuat beberapa
peluang baru untuk pelanggan baru. Pertama, kita pilih new, pilih kontak dari calon pelanggan kita siapa, lalu beri nama peluang dari calon pelanggan kita. Misalnya di sini beliau tertarik dengan media baca kita bisa memasukkannya, atau majalah kita. Lalu masukkan email dan nomor telepon, lalu pilih add. Pada CRM kita bisa mengelola pipeline kita. Di sini kan ada beberapa langkah. Nah, di sini kita dapat mengelola pipeline dengan cara menarik setiap calon pelanggan kita. Misalnya dari pelanggan baru, beliau sudah masuk ke penawaran. Kita bisa menarik pelanggan tersebut ke tahap penawaran. Jika selesai, terus sampai deal. Pada CRM juga kita bisa mengatur jadwal kita. Kita bisa menambahkan jadwal baru, misalnya meeting ataupun apa itu, kita bisa masukkannya ke sini. Kita juga bisa melakukan reporting seperti tadi. Dan kita juga bisa menambahkan activity types. Nah, sini ada activity mengirimkan email, menelepon, meeting, order, to do, dan upload dokumen. Selanjutnya, modul yang kita gunakan adalah modul sales. Di sini kita bisa memasukkan orderan atau invoice baru. Pertama kita pilih invoice atau produk, ini invoice, order, kita pilih new, kita masukkan customer yang membeli, senanda lagi, kita pilih payment terms-nya, lalu masukkan produk yang akan dibelinya, misalnya seperti surat kabar, masukkan quantity yang dibelinya 10, terus harga dari per kuantitinya 10.000. Lalu bisa dikonfirm. Di sini juga kita bisa melakukan reporting, seperti reporting penjualan, salesperson, produk, dan customer-nya. Selanjutnya, modul yang kita gunakan adalah modul accounting, di mana kita bisa membuat invoice baru kepada customer. Kita contohkan invoice, pilih new untuk membuat invoice baru, lalu pilih customer seperti tadi, masukkan produk, invoice date-nya, terus tanggal sekarang, dan masuk jurnal kemana. Misalnya produk, kita masukkan surat kabar, kuantitinya 10, harganya, dan kita bisa masukkan PPN atau tax, pajak, lalu confirm. Nah, di sini kita bisa mengirimkan atau mengeprint invoice kita. Kita juga bisa pilih menu bayar untuk menyelesaikan invoice ini. Selain itu juga pada menu accounting kita bisa membuat journal entry, journal item, transfer analytic, asset, loans, reconcile, dan log dates. Selain itu juga kita bisa melakukan reporting seperti balance sheet, profit, loss, cash and flow, executive summary, tax return, dan lain-lain. Selanjutnya, modul yang kita gunakan adalah modul social marketing.
Untuk modul ini kita dapat memasukkan akun-akun media sosial kita seperti Facebook, Instagram, LinkedIn, X, dan YouTube. Di sini juga kita bisa membuat post untuk media sosial kita. Cara klik new, masukkan link aku dulu karena ini belum masuk akun. Kita bisa masukkan message, terus masukkan gambar, memasukkan campaign, dan lain-lain. Kita juga bisa membuat campaign ya. Di sini sama seperti tadi, nama campaignnya apa, terus add saja. Selanjutnya kita menggunakan modul inventory, di mana di sini kita bisa memasukkan material dari produk kita gitu. Contohnya ini produknya surat kabar. Dalam satu pembuatan kita membutuhkan tinta dan kertas. Kita juga bisa membuat manufacturing order. Nah, kita misalnya di sini kita surat kabar. Kita bikin berapa bill materialnya surat kabar. Terus ini schedule date-nya. Dan confirm. Kita juga bisa melakukan reporting. Ada menu manufacturing, yaitu producting analysis. Jika sudah banyak, mungkin akan berguna. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf jika ada langkah-langkah yang kurang jelas ataupun kata-kata saya yang terpleset ataupun salah. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan. Nah semuanya, begitulah penjelasan implementasi ERP dengan menggunakan aplikasi Odoo pada perusahaan Pasundan Express. Semoga penjelasan yang kelompok saya paparkan itu dapat memberikan manfaat bagi Pasundan Express maupun rekan-rekan sekalian yang mendengarkan. Terima kasih dan sampai jumpa.